Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Dan salam sejahtera bagi teman-teman mahasiswa Universitas Bina Sara Informatika. Apa kabar pada hari ini? Semoga senantiasa sehat walaupun situasi masih pandemi. Di pertemuan kedua, saya akan mengajak berdiskusi teman-teman semua tentang fungsi-fungsi komunikasi. Nah, sebelum kita membahas tentang fungsi komunikasi secara detail, ada pertanyaan mendasar yang saya ingin diskusikan kepada Anda, yaitu why we need to learn communication. Mengapa sih kita perlu untuk belajar komunikasi? Ada yang bilang orang di luar sana, buat apa sih lo ngambil kuliah jurusan komunikasi? Memang mau jadi apa? Hey, nanti kamu sebagai seorang anak jurusan komunikasi harus dapat menjawab pertanyaan itu. Padahal komunikasi itu adalah kebutuhan fundamental atau kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Jadi jangan pernah menganggap remeh ilmu komunikasi. Nggak percaya? Mari kita bedah satu persatu fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi terdiri atas 4 kategori. Fungsi komunikasi sosial, dua fungsi komunikasi ekspresif, 3 fungsi komunikasi ritual, dan yang keempat fungsi komunikasi instrumental. Kita mulai dari fungsi komunikasi sosial. Mengapa harus ada fungsi komunikasi sosial sih, Pak? Saya ingin menjelaskan bahwa sejatinya manusia diciptakan Tuhan memiliki dua kedudukan atau dua fungsi sebagai makhluk pribadi atau makhluk individu dan makhluk sosial. Lalu kamu bertanya kembali, lalu apa yang disebut dengan makhluk pribadi atau makhluk individu ya, Pak? Makhluk pribadi atau makhluk individu adalah makhluk yang membutuhkan waktu sendiri untuk berkarya, mandiri, tanpa ada gangguan dan tekanan dari orang lain. Kadangkala kamu membutuhkan waktu atau ruang untuk memikirkan dan merenungi nasib kamu dan memikirkan apa yang perlu kamu perbaiki dalam kehidupan kamu di masa yang akan mendatang. Nah, itulah salah satu indikasi kamu dinyatakan sebagai makhluk pribadi atau makhluk individu. Makanya nih, kalau dalam istilah sehari-hari, termasuk saya juga, me time itu disebut dengan me time, yaitu dimana ada suatu waktu kita tidak mau diganggu orang lain walaupun itu keluarga kita sendiri atau pacar kita sendiri. Itu yang menunjukkan bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk pribadi atau makhluk individu. Nah, di sisi lain kita juga diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial, Pak? Makhluk sosial adalah makhluk yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Hal itu dibuktikan semenjak kita lahir di dunia ini, kita membutuhkan kehadiran orang tua kita untuk merawat dan membesarkan kita sehingga dewasa saat ini. Nah, makanya jangan sombong ketika kamu hidup di dunia ini dan kamu menasbihkan bahwa kamu dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Itu hal mustahil yang terjadi. Karena Tuhan secara kodrati memang menciptakan manusia memiliki dua fungsi, yaitu makhluk pribadi dan makhluk sosial. Untuk mengimplementasikan status kita sebagai makhluk sosial, maka kita harus melakukan komunikasi. Komunikasi itu adalah sarana interaksi kepada orang lain. Makanya komunikasi sosial itu penting untuk membangun konsep diri, membentuk eksistensi dan aktualisasi diri, dan menjaga kelangsungan hidup, memupuk hubungan yang bermakna, dan mencapai kebahagiaan. Pertama, apa sih konsep diri? Mungkin kamu akan bertanya-tanya sekarang, apa sih konsep diri? Konsep diri itu adalah pandangan orang lain terhadap diri kita, atau bagaimana cara kita membentuk jati diri kita untuk sengaja diperkenalkan kepada orang lain dan dipersepsi oleh mereka. Itu disebut dengan konsep diri. Jadi konsep diri ini adalah cikal bakal terbentuknya kepribadian manusia masing-masing yang unik satu sama lain. Bahkan saudara kembar pun mempunyai kepribadian yang cenderung berbeda. Nah, itu dibentuk dari adanya komunikasi dan interaksi. Nah, bagi sebagian besar manusia sebagian besar atau sebagian kecil manusia yang tidak mengakui pentingnya komunikasi dalam kehidupannya, maka diragukan bahwa dia hidup sebagai manusia. Lalu yang kedua, ini ada contoh yang saya akan bahas di sini yang menunjukkan bahwa komunikasi itu penting untuk membentuk kepribadian yang bermakna bagi setiap orang. Ini cerita seperti sinopsis film Tarzan. Kamu tentu tahu kan film Tarzan yang dikenal sebagai Raja Hutan. Bahkan sebagian besar orang tidak mempercayai bahwa film itu ada kisah nyatanya. Mungkin hanya dianggap sebagai fiktif. Karena nggak mungkin dong ada seseorang yang dibesarkan di hutan belantara, akhirnya menjadi raja hutan,
gitu, tanpa adanya perawatan atau bantuan dari orang tuanya yang berwujud manusia. Ternyata film itu bukan fiktif semata. Hal ini aneh bin unik terjadi juga di India, tepatnya di Balrampur, India pada tahun 1954. Cerita Tarzan versi India ini disebut sebagai Gadia Kabaca, atau mereka menyebutnya sebagai manusia serigala. Kenapa disebut sebagai manusia serigala? Karena mereka menemukan tipe manusia ini di teras rumah sakit di Balrampur, India, dengan kondisi yang sedikit berbeda dengan manusia normal lainnya, di mana bentuk dengkul dan bentuk lehernya yang berbeda dengan manusia yang lain, juga dengan giginya. Setelah diselidiki oleh tim medis di sana, ternyata mereka menyimpulkan bahwa manusia ini pernah beberapa waktu tinggal di hutan dan mempunyai kedekatan emosional dan interaksi dengan serigala, sehingga bentuk tubuhnya menyerupai dari bentuk serigala gitu. Nah, inilah cerita Tarzan versi India yang dulu banyak kita kira film Tarzan itu fiktif, ternyata ada realitanya juga, dan itu ditemukan di India pada tahun 1954, tepatnya di Balrampur, India. Nah, orang tipe ini dinamakan Ramu oleh tim medis India tersebut. Jadi kalau di film ada namanya Tarzan, kalau di India namanya Ramu, yaitu manusia setengah binatang, karena dia hidup beberapa waktu, mungkin cukup lama di hutan, sehingga dia tidak dapat berkembang baik selayaknya sebagai manusia. Dari contoh kasus ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa manusia yang ingin tumbuh normal dan sempurna harus mendapatkan lingkungan dan dukungan dengan interaksi dan komunikasi dengan orang-orang yang normal dan manusia juga. Ketika kita dari kecil tidak mendapat dukungan dan lingkungan untuk interaksi dengan manusia normal juga, ya akan berkemungkinan besar tumbuh menjadi kepribadian yang berbeda seperti contoh kasus ini. Itulah yang disebut dengan Tarzan versi India atau Gadia Kabaca. Nah, George Herbert Mead sendiri juga menyatakan bahwa konsep diri yang ada pada diri manusia itu dikembangkan melalui interaksi dan komunikasi dengan orang lain, bahkan masyarakat. Nah, Charles H. Cooley ini juga menyatakan bahwa dalam melakukan komunikasi sosial, konsep diri manusia itu tumbuh berkembang seiring dengan adanya the looking glass self. The looking glass self itu adalah bagaimana kita berempati untuk menempatkan posisi diri kita di orang lain. Itu the looking glass self. Gitu ya. The looking glass self itu adalah bagaimana kita menempatkan diri di posisi orang lain atau mencoba empati saat berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain. Makanya, dalam komunikasi yang sifatnya transaksional atau pertukaran pesan secara kontinu terus-menerus, kita harus menjaga ego kita. Jangan pernah merasa bahwa harus selalu dimengerti orang lain, tapi kita juga harus mau mengerti keadaan orang lain. Nah, itulah arti penting the looking glass self sendiri. Contoh kasus, kamu datang ke pemakaman dari orang tua teman kamu yang meninggal dunia dengan berpakaian terbuka warna merah ngejreng dan merias wajah dengan menor. Hal itu mungkin akan menjadi pertanyaan besar bagi sebagian orang yang datang ke pemakaman, karena pada dasarnya biasanya ketika suasana duka ditunjukkan dengan kesedihan dan suasana yang serba hitam atau putih, nah kamu menampilkan diri kamu kontradiktif dari anggapan kebanyakan orang. Nah, di sisi lain berarti kamu tidak empati dengan hal itu. Maka the looking glass self pun tidak terjadi pada diri kamu. Nah, itu disebut dengan the looking glass self. Bagaimana kamu menempatkan diri di posisi orang lain. Itu juga tergantung dari konteks budaya dan ruang di mana kamu berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, eksistensi dan aktualisasi diri. Apa sih Pak eksistensi itu? Eksistensi itu berasal dari bahasa Inggris existing, yang artinya adalah hadir, ada. Kamu tuh komunikasi, kamu tuh ngomong, ingin dianggap ada sama orang lain, gitu kan? Karena pada dasarnya orang butuh untuk menghargai orang lain dan dihargai orang lain. We need to respect others and to be respected by others. Itulah yang disebut dengan eksistensi.
Ya, eksistensi itu ditunjukkan dengan komunikasi dan interaksi dengan orang lain. Komunikasi itu dapat terjadi dengan lambang komunikasi verbal maupun nonverbal. Lambang komunikasi verbal itu adalah lambang komunikasi berupa bahasa lisan dan tulisan. Sedangkan bahasa lambang komunikasi nonverbal dapat berupa suara, intonasi, gerak-gerik, body language, bahasa tubuh, pakaian yang kamu kenakan, kemudian volume suara, cara kamu duduk, cara kamu bersentuhan dengan orang lain, cara kamu bersalaman orang lain, itu disebut dengan lambang komunikasi nonverbal. Di mana kedua lambang ini antara verbal dan nonverbal saling bersinergi saat berinteraksi dengan orang lain dan dipersepsi oleh orang lain. Maka dari itu René Descartes menyatakan cogito ergo sum, yang artinya saya berpikir maka saya ada. Menjadi saya berbicara maka saya ada. Jika kamu memang ingin dianggap orang lain, ingin dianggap eksis oleh orang lain, maka kamu harus tanamkan diri dulu di pemikiran kamu bahwa kamu memang penting untuk dianggap orang lain. Bagaimana orang lain akan menghargai dan menganggap penting keberadaan kamu kalau kamu nggak menganggap penting diri kamu sendiri karena kamu takut untuk speak up dan kamu takut untuk menunjukkan jati diri kamu. Itu disebut sebagai komunikasi membangun eksistensi dan aktualisasi diri. Jadi orang berkomunikasi juga bertujuan untuk membangun eksistensi dan aktualisasi diri yang ingin dihargai dan juga menghargai orang lain. Nah, bagaimana orang lain akan menghargai kita kalau kita tidak memulai untuk menghargai orang lain, untuk menghargai diri sendiri? Dengan salah satu cara yang paling sederhana adalah berani untuk ngobrol, berani untuk memperkenalkan diri dengan orang lain, atau brave to speak up gitu. Nah, selanjutnya adalah fungsi dari komunikasi sosial, menjaga kelangsungan hidup, memupuk hubungan bermakna, dan mencapai kebahagiaan. Fungsi komunikasi sosial tentu akan mendukung kepribadian kita sebagai individu untuk tumbuh menjadi lebih bermakna karena kita punya banyak teman, kemudian punya pergaulan yang luas, dan dengan banyak teman dan punya pergaulan yang luas kita dapat melampiaskan rasa suka cita dan duka cita kita kepada mereka karena kita berbagi rasa, berbagi pengalaman untuk mencapai kebahagiaan. Nah, bagi kamu yang merasa saat ini masih kurang pergaulan atau kuper gitulah, maka sekarang harus sadar dan change your mindset untuk berani berkomunikasi atau ngobrol dengan orang lain. Sebanyak mungkin untuk menciptakan hubungan yang bermakna dengan orang lain untuk bergaul dan mengetahui tentang keadaan lingkungan sekitar supaya tidak seperti katak dalam tempurung gitu. Itulah salah satu fungsi komunikasi sosial juga, yaitu menjaga kelangsungan hidup, memupuk hubungan yang bermakna, dan mencapai kebahagiaan. Yang lagi-lagi itu akan bermuara kepada kepribadian kamu yang akan dikenal oleh orang lain sebagai kepribadian manusia yang supel gitu dan aktif. Selanjutnya, kalau kita ngomongin tentang komunikasi sosial, berarti akan berpulang kepada motivasi dan kebutuhan orang lain yang berbeda-beda. Orang berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain atas dasar motif yang berbeda-beda. Makanya ada teori kebutuhan dan motivasi di sini yang dikenalkan oleh Abraham Maslow. Beliau merupakan psikolog ternama yang menyatakan seseorang sebelum dapat mengaktualisasikan diri, mereka harus melewati satu hierarki ke hierarki yang lain. Di mana Abraham Maslow menyatakan ada 5 hierarki yang harus dilewati manusia sebelum mencapai self-actualization. Yang pertama adalah psychological needs, yaitu kebutuhan primer dari manusia berupa sandang pangan dan papan harus terpenuhi terlebih dahulu. Setelah itu baru kita bisa beranjak ke hierarki yang kedua atau tingkatan yang kedua, yaitu kebutuhan akan keamanan yang harus terpenuhi. Baru naik ke hierarki yang ketiga, yaitu kebutuhan akan cinta kasih atau love and belonging. Makanya kita sebagai manusia harus memiliki pasangan hidup dan menikah pada akhirnya untuk mengisi kekosongan hati yang ada di dalam kita. Kemudian mempunyai anak, berkeluarga, membangun rumah tangga gitu ya. Baru kita dapat beralih ke tingkat selanjutnya, yaitu kebutuhan akan penghargaan atau self esteem.
Ketika self esteem ini udah terjadi karena banyaknya karya yang kamu perkenalkan kepada masyarakat dan karya kamu juga mendapat pengakuan dari masyarakat gitu ya, penghargaan dari masyarakat, maka kamu dapat ke hierarki yang kelima, yaitu self actualization, di mana kamu secara moral, kreativitas, daya menyelesaikan masalah kehidupan semakin mantap dan matang karena tingkatan dari physiological needs ke tingkatan safety needs, kemudian ke tingkatan love and belonging, kemudian tingkatan self esteem sudah tercukupi gitu ya. Itu adalah teori dari Abraham Maslow yang menyatakan bahwa kebutuhan dan motivasi manusia untuk berkomunikasi berbeda-beda. Nah, itu semua dimulai dari tingkatan yang paling rendah. Ketika sudah tercukupi kebutuhan physiological needs-nya, akan beralih kepada kebutuhan akan keamanan atau safety needs, kemudian kebutuhan akan cinta kasih di love and belonging, kemudian kebutuhan akan penghargaan atau pengakuan dari publik atau self esteem, baru ke self actualization atau mengaktualisasikan diri secara matang. Nah, Rene Spitz juga mengatakan bahwa komunikasi itu terjadi dengan perantara yang dasar ketika kamu mengeluarkan kata-kata dari rongga mulut kamu. Dan ketika kamu sedang berkomunikasi dengan orang lain, seperti pertemuan pertama yang sudah saya ungkapkan, ada atribut yang akan dipersepsi orang lain. Atribut itu apa ya, Pak? Atribut itu adalah sesuatu yang menempel diri kamu. Ada atribut internal dan atribut eksternal. Atribut eksternal adalah atribut yang dapat dilihat kasat mata oleh orang lain saat kamu ngobrol sama orang lain. Contohnya adalah facial expression, mimik muka kamu, wajah kamu, bahasa tubuh kamu, pakaian kamu, warna pakaian kamu, kemudian cara berbicara kamu, suara kamu, itu disebut sebagai atribut eksternal yang dapat dilihat dari kasat mata oleh orang lain. Dan juga ada atribut internal. Atribut internal itu adalah kepribadian kamu yang tersirat secara tidak langsung. Contohnya bagaimana kamu memperlakukan orang lain, bagaimana kamu menghargai orang lain, kemudian bagaimana kamu merespon obrolan dari orang lain, dan lain sebagainya. Nah, kedua atribut itu akan bekerja secara sinergi dan memberikan persepsi tersendiri bagi orang lain, maka terciptalah konsep diri tadi. Gitu. Nah, dari hal itu, makanya orang-orang akan muncul karsa. Eh, Karsa itu adalah di mana panca indera kita bergerak untuk menciptakan suatu pemikiran atau persepsi. Yang kedua adalah fungsi komunikasi ekspresif. Jadi, komunikasi selain mempunyai fungsi komunikasi sosial, juga mempunyai fungsi komunikasi ekspresif. Yang maksudnya adalah komunikasi dijadikan salah satu sarana pelampiasan diri dari manusia sesuai dengan keinginannya, yang dilakukan secara individu. Contohnya, kamu suka untuk menyanyi, makanya sarana kamu berkomunikasi untuk melampiaskan emosi kamu ketika sedang galau, bahagia, marah, itu melalui lagu atau musik. Akhirnya kamu bikin cover musik di YouTube kamu sendiri. Nah, itu salah satu aplikasi fungsi komunikasi ekspresif yang dilakukan secara individu ya di sini. Contoh yang lainnya, kamu suka melukis. Nah, untuk melampiaskan emosi kamu yang sedang bete, galau, akhirnya kamu melukis. Entah itu melukis pemandangan, melukis orang, atau melukis yang objek lain, atau kamu suka menari. Akhirnya kamu melampiaskan rasa tertentu dengan menari. Nah, itu salah satu juga contoh komunikasi ekspresif yang bisa kamu lakukan. Jadi maksud dari komunikasi ekspresif ini adalah ketika kamu menjadikan komunikasi sebagai sarana pelampiasan emosi atau pelampiasan rasa yang kamu rasakan pada saat itu. Bisa dengan membuat karya seni ataupun memeluk orang-orang terdekat kamu. Nah, selanjutnya ada fungsi komunikasi ritual. Fungsi komunikasi ritual ini adalah pengembangan dari fungsi komunikasi ekspresif. Jika komunikasi ekspresif dilakukan secara individu saja, tetapi kalau fungsi komunikasi ritual dilakukan dengan kolektif atau berkelompok. Contohnya, kamu mempunyai hobi olahraga dan kamu ingin menyalurkan hobi kamu itu untuk menghilangkan stres, mengatasi kejenuhan. Sarana kamu berkomunikasi dengan orang lain dengan cara
masuk ke klub-klub olahraga tertentu. Contoh, kamu punya hobi bermain basket, akhirnya kamu masuk ke klub basket. Kamu punya hobi bermain sepak bola atau futsal, akhirnya kamu masuk klub sepak bola atau futsal. Kamu punya hobi bermain badminton, akhirnya kamu masuk ke grup badminton. Kamu mempunyai hobi untuk bernyanyi, akhirnya kamu memutuskan untuk bergabung ke tim paduan suara mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Nah, secara tidak langsung dan secara langsung sebenarnya kamu melakukan fungsi komunikasi ritual di sini. Jadi kamu berusaha untuk menemukan komunitas yang merasa senasib, sepenanggungan, mempunyai visi yang sama, misi yang sama, mempunyai hobi yang sama, gitu, mempunyai kesukaan yang sama untuk saling berinteraksi satu sama lain. Nah, itu yang disebut dengan fungsi komunikasi ritual. Pengembangan komunikasi ekspresif tapi yang dilakukan secara kolektif atau per kelompok. Nah, ada juga yang terakhir adalah fungsi komunikasi instrumental. Fungsi komunikasi instrumental di sini artinya adalah ketika komunikasi dijadikan komunikator dengan kesengajaan tertentu atau untuk tujuan tertentu. Jadi komunikasi sudah direkayasa sedemikian rupa atau dirancang sedemikian rupa oleh komunikator untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, saya membuat video pembelajaran ini sengaja untuk mendukung sarana kegiatan belajar mengajar kita saat pandemi, di mana peraturan pemerintah melarang kita dapat bertemu secara tatap muka fisik. Akhirnya mau tidak mau dengan bantuan teknologi, saya harus membuat video pembelajaran ini supaya transfer pengetahuan pun juga berjalan secara normal antara dosen dan mahasiswa. Gitu. Itu disebut dengan fungsi komunikasi instrumental. Makanya bertujuannya untuk menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap, keyakinan dan perilaku, menggerakkan tindakan atau menghibur. Dalam konteks hiburan, contohnya seorang pelawak atau seorang MC dalam program TV tertentu dituntut untuk membuat setting lawak tertentu dan menghibur masyarakat banyak. Nah, ini juga termasuk fungsi komunikasi instrumental. Jadi, komunikasi yang dilakukan dengan kesengajaan dan tujuan tertentu dari motif komunikasi komunikator itu sendiri. Nah, jangan salah, kalau kita ngomongin fungsi komunikasi instrumental sendiri, nanti akibatnya juga ada dua kemungkinan. Ada muatan positif dan juga ada muatan negatif. Komunikasi instrumental yang bermuatan negatif ini akan terjadi ketika motif komunikasi komunikator untuk memprovokasi atau mengadu domba, menghasut seseorang untuk berbuat kejahatan, untuk menipu orang lain dengan metode hipnotis dan lain sebagainya. Jadi fungsi komunikasi instrumental ini jangan dipersepsikan bermuara kepada akibat positif saja, tapi bisa juga ke akibat negatif. Makanya di sini ada tulisan bisa juga untuk merusak dan menghancurkan hubungan interaksi antara orang yang satu dengan orang lain. Karena lagi-lagi ini tergantung dari niat si komunikator untuk melakukan komunikasi kepada orang lain. Itu yang dimaksud dengan fungsi komunikasi instrumental. Nah, akhir kita tiba di sesi terakhir, yaitu soal latihan yang harus kamu jawab di laman mhsonline.bsi.ac.id. Saya bacakan soal satu persatu dan silakan Anda jawab di laman mhsonline.bsi.ac.id. Pertanyaan nomor pertama, fungsi-fungsi komunikasi kecuali, ingat ada kata kecuali, berarti kamu memilih jawaban yang salah. A. Fungsi komunikasi sosial. B. Fungsi komunikasi impresif. C. Fungsi komunikasi ritual. D. Fungsi komunikasi instrumental. Pertanyaan nomor 2. Pandangan kita tentang siapa diri kita yang diperoleh dari informasi yang diberikan orang lain kepada kita merupakan pengertian dari A. Komunikasi ritual. B. Komunikasi instrumental. C. Konsep diri. D. Eksistensi diri. Pertanyaan nomor 3. Cogito ergo sum. Saya berbicara maka saya ada. Termasuk dalam fungsi komunikasi. A. Fungsi komunikasi sosial. B. Fungsi komunikasi ekspresif. C. Fungsi komunikasi ritual. D. Fungsi komunikasi instrumental. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Siapakah yang menyebut konsep diri itu sebagai the looking glass self, yang secara signifikan ditentukan oleh apa yang seseorang pikirkan mengenai pikiran orang lain terhadapnya? A. René Descartes. B. Harold Laswell.
C. George Herbert Mead, atau D. Charles H. Cooley? Pertanyaan nomor 5. Berikut ini merupakan tujuan dari komunikasi kecuali A. Menginformasikan, B. Mengajar, C. Mendorong, D. Mementingkan diri sendiri. Demikian teman-teman, soal latihan yang harus kamu jawab di laman mhsonline.bsi.ac.id. Semoga pemaparan materi saya pada minggu kedua ini bermanfaat dan kamu dapat mengerti dari fungsi komunikasi itu sendiri. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.